Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Tak lupa dan senantiasa khatib mengingatkan, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Hadiratullah, kita saat ini telah memasuki 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, malam-malam yang mulia, yakni dalam malam itu ada malam yang sangat mulia, yakni malam Lailatul Qadar. Allah berfirman, inna anzalna Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa itu malam Lailatul Qadar? Allah menjelaskan dari yang ketiga, Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Masalahnya adalah, apakah semua orang yang berpuasa mendapatkan Lailatul Qadar? 1000 bulan yang dijanjikan oleh Allah, yang setara dengan sekitar 83 tahun ibadah, ternyata tidak semua orang memanfaatkan, tidak semua orang bisa mendapatkan malam kebaikan itu. Kenapa demikian? Allah, ada beberapa hal yang kemungkinan, yang berpotensi untuk tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Setidaknya ada 5 hal yang menyebabkan seseorang itu tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama, karena orang tersebut tidak sungguh-sungguh di malam 10 yang terakhir. Padahal Rasulullah SAW paling serius, paling sungguh-sungguh beribadah pada 10 malam yang terakhir, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Nabiul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhiru ahyal laila wa iqadha ahlahu wa shadda mizarah. Apabila telah masuk 10 malam terakhir Ramadan, Nabi menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Nah, ironisnya jamaah sekalian, orang kadang semangat di awal Ramadan, tetapi melemah di akhir Ramadan. Padahal yang paling berharga justru di akhirnya. Ini potensi pertama yang menyebabkan kegagalan. Yang kedua, malamnya habis untuk hal-hal yang kurang manfaat. Sebagian orang begadang, tetapi bukan untuk beribadah. Begadang bisa main HP, scroll semua media sosial, bisa nonton film, bisa ngobrol di warung. Tahu-tahu malam sudah larut dan kelewat. Akhirnya waktu yang terbaik di bulan Ramadan itu hilang dengan sia-sia. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan berharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tetapi sebagian orang yang berpuasa tidak memanfaatkan malamnya itu.
Yang ketiga, hadirinallah, penyebab kegagalan itu karena hatinya masih penuh dengan dosa dan permusuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini kesalahan yang sering tidak disadari. Hati penuh dengan iri, dengki, dendam, sulit untuk memaafkan kepada orang yang pernah berbuat salah kepadanya. Padahal Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengampun, mengampuni dosa orang-orang yang meminta ampun. Sebagaimana difirmankan di surat An-Nur ayat 22, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Jadi jika Allah Subhanahu wa taala saja mengampuni dosa-dosanya hambanya, tetapi kalau ada orang yang berpuasa sulit untuk memaafkan pada orang lain, masih menyimpan dendam, maka kemungkinan terhalang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bagaimana bisa berharap ampunan Allah kalau dirinya sendiri tidak mau memaafkan orang lain? Kemudian yang keempat, Allah, potensi untuk kegagalan mendapatkan Lailatul Qadar adalah kurangnya memperbanyak doa. Padahal doa adalah amalan yang besar di malam-malam itu. Dikatakan juga ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Bagaimana jika seorang yang beribadah tetapi tidak ada doa? Padahal sholat itu sendiri doa, tetapi ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa doa yang dibaca ketika malam Lailatul Qadar? Maka Nabiullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang artinya, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan mencintai pemaafan, maka maafkan aku. Jadi kesempatan itu kita gunakan sebanyak-banyaknya untuk mohon ampun kepada Allah, dan banyak sekali lafaz-lafaz yang menjelaskan tentang permohonan ampun, ghufirallahu, pemberian maaf dan ampunan-ampunan Allah pada malam itu. Dan yang kelima, yang bisa menjadikan kegagalan mendapatkan Lailatul Qadar adalah tidak merasa butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang merasa dirinya sudah baik biasanya tidak sungguh-sungguh memohon ampunan. Padahal yang namanya masih manusia pasti memiliki dosa dan bahkan bisa penuh dengan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang maksum, dosanya diampuni Allah, dijamin masuk surga, tetapi beliau masih beristighfar, memohon ampun kepada Allah tidak kurang dari 70 kali dalam sehari. Di riwayat yang lain tidak kurang dari 100 kali. Sementara kita, siapa yang menjamin surga kita? Belum ada jaminan dari Allah. Oleh karena itu, tentunya orang yang berharap mendapatkan Lailatul Qadar memanfaatkan malam itu dengan banyak-banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita harapkan
di akhir Ramadan kita benar-benar bersih, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazul muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan yang baik yang masih beberapa hari ini, khatib mengajak, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mari kita gunakan waktu yang tersisa untuk meraih salah satunya adalah malam yang terbaik, yakni malam Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Menghidupkan malam-malamnya itu dengan banyak beribadah kepada Allah, dengan berdoa, dengan membaca Al-Quran, sholat malam, memperbanyak istighfar, dan memperbanyak sedekah. Setiap hari sekurang-kurangnya kita sisihkan sebagian harta kita untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi kita berharap, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar dan kita keluar dari bulan Ramadan benar-benar bersih dari dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, dan Allah menjamin kita untuk memasuki surganya Allah, khususnya menjadi orang-orang yang ahli puasa, yakni melalui pintu Ar-Rayyan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal ahyat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farstah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.